Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang muatan listrik ya. Yang pertama kemarin kita sudah pelajari tentang muatan listrik. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi keduanya, yaitu apa? Hukum Coulomb kemarin ya, atau gaya Coulomb ya, hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Nah, materi kedua kita akan bahas tentang hukum Coulomb. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya atom ya. Kemarin kita sudah belajar tentang atom. Nah, atom terdiri dari tiga ya. Kemarin kita sudah belajar terdiri dari tiga, yaitu proton, elektron, dan neutron ya. Nah, neutron. Proton itu adalah partikel yang bermuatan positif. Partikel yang bermuatan positif. Sedangkan elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Ya, kemarin sesuai dengan yang kita pelajari kemarin. Sedangkan neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Partikel yang tidak bermuatan atau netral ya. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari bahwa elektron mengelilingi inti atom, yaitu proton dan neutron. Ya. Elektron mengelilingi inti atom. Kenapa bisa elektron mengelilingi inti atom? Kemarin juga sudah kita bahas bahwa adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron. Ya. Adanya gaya tarik-menarik. Seperti halnya bumi mengelilingi matahari, adanya gaya tarik antara bumi dan matahari. Begitu juga elektron dengan inti atom atau elektron dengan proton dan neutron. Adanya gaya tarik. Ya, gaya tarik antara elektron dengan inti atom. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih gaya tarik antara proton, neutron dengan elektron atau elektron dengan inti atom. Ya, siapa yang pertama kali mengemukakan gaya tarik ini? Nah, pada tahun 1736 ya, pada tahun 1736 sampai 1806. Nah, ada namanya fisikawan ya, fisikawan yang berkebangsaan Prancis. Fisikawan berkebangsaan Prancis. Prancis ya. Kebangsaan Prancis siapa namanya? Yaitu Charles Augustin Coulomb ya. Augustin Coulomb. Nah, kemarin Coulomb juga kita sudah mempelajari ya, itu adalah satuan dari muatan ya. Makanya Charles Augustin Coulomb ini dikenang ya, yaitu dengan menjadi satuan dari muatan listrik ya. Nah, Charles Augustin Coulomb ini berhasil menghitung besar dari gaya tarik dan gaya tolak antar dua muatan. Menghitung besar ya. Besar gaya tarik dan gaya tolak. Nah, antar dua muatan listrik ya. Antar muatan listrik. Nah, menurut Coulomb
Nah, menurut kolom, apa sih bunyinya? Nah, menurut kolom, gaya yang ditimbulkan atau gaya tarik atau gaya tolak ya, gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik, ini sebanding ya, ingat sebanding ya, maksudnya sebanding bahwa jika dia tinggi maka gaya kolomnya atau gaya tariknya akan tinggi juga ya, sebanding dengan besar masing-masing muatan ya, masing-masing muatan. Nah, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Nah, ini ya. Jadi menurut kolom ya, menurut kolom nih bunyi hukum kolom ya. Gaya yang ditimbulkan oleh muatan ini ya, muatan antar muatan itu, interaksi antar muatan sebanding dengan besar masing-masing muatan. Ingat, besar masing-masing muatan jadi atau nilai masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan ya. Nah, jadi ini bunyi hukum kolom. Nah, dari bunyi hukum kolom ini bisa kita buat ke dalam bentuk matematika, dalam bentuk matematis atau ke dalam bentuk rumus, yaitu F sama dengan, ini gaya kolom ya, gaya kolom ya, FC atau bisa F juga boleh. C itu sama dengan konstanta Q1 ya, muatan untuk muatan 1 ya, muatan 1, kemudian Q2 per R kuadrat. Nah, ini ya, dikali ini ya, ini dikali. Nah, sebanding dengan besar masing-masing muatan. Nah, ini ya, masing-masing muatan. Kemudian sebanding nih, sebanding berarti lurus ya, berbanding lurus. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Mana? Ini ya, berbanding terbalik ya. Gaya kolomnya berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. Nah, dengan FC itu adalah gaya kolom ya. Gaya kolom. Satuannya sama ya, seperti gaya-gaya yang lain yaitu Newton ya. Kemudian ada K. K ini konstanta ya. Konstanta pembandingan ya. Konstanta penyetaraan, yaitu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ini dia nilai dari konstanta ya. Kemudian Q1. Nah, Q2 dan Q2 itu adalah besar nilai ya, nilai dari masing-masing muatan. Kemudian R itu adalah jarak antar muatan. Ya, jarak antar muatan. Nah, satuannya adalah meter, kemudian tadi muatan itu satuannya adalah kolom ya. Kolom. Nah, yang jadi pertanyaannya pasti kenapa harus ada mutlak gini, Pak? Ada garis lurus bawah ya, ke bawah. Nah, garis lurus seperti ini. Ini tandanya apa, Pak? Nah, ini tandanya mutlak ya. Maksudnya mutlak ya, mutlak. Yaitu besar nilai dari Q1. Jadi besarnya saja. Ya, menatakan mutlak atau besar.
Ya, besar nilainya saja. Berarti Q1 ini walaupun positif, negatif selalu nilainya sama, positif. Besarnya saja, nilainya saja yang kita ambil ya. Nah, biasanya nanti elektron. Elektron kemarin negatif kan? Nah, muatan yang negatif. Nah, di dalam perhitungan hukum kolom, gaya kolom, nah, yang kita ambil adalah besarnya saja, nilainya saja. Ya, makanya ada tanda mutlak seperti ini ya. Nah, yang kita ambil adalah positifnya saja, nilainya saja ya. Oke. Nah, ini gaya kolom. Nah, kemudian ini ya, apabila ada dua muatan yang tidak sejenis ya atau berlawanan jenis. Nah, bagaimana jika kedua muatan ini muatan tidak sejenis atau berlawanan jenis? Nah, tidak sejenis, ada yang positif dan ada yang negatif. Kita misalkan Q1-nya positif, kemudian muatan keduanya itu negatif. Apa yang terjadi? Nah, maka yang terjadi adalah adanya gaya tarik menarik. Tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik. Nah, gaya kolomnya adalah gaya tarik menarik. Nah, gaya kolomnya adalah gaya tarik menarik. Mana? Jadi yang Q1 mengarah ke Q2 gaya kolomnya. Kemudian yang Q2 mengarah ke Q1 untuk gaya kolomnya ya. Nah, ini gaya kolomnya yaitu gaya tarik menarik antara Q1 dengan Q2. Nah, dengan garis kuning ini atau adalah R-nya ya, jarak antara kedua muatan ya. Jarak antara kedua muatan. Jadi itu jika kedua muatan tidak sejenis atau berlawanan jenis, maka gaya kolomnya adalah gaya tarik menarik antara kedua muatan. Nah, sekarang jika kedua muatan sejenis ya, kedua muatan itu sejenis. Kedua muatan sejenis. Nah, apa yang terjadi? Nah, gaya kolomnya adalah gaya tolak menolak. Gaya tolak menolak antara kedua muatan ya. Misalkan ini ya contoh yang pertama Q1 dan Q2-nya sama-sama positif. Kemudian contoh yang kedua itu Q1 dan Q2-nya sama-sama negatif. Pokoknya kedua muatan ini sejenis ya. Apa yang terjadi? Nah, gaya kolomnya adalah gaya tolak menolak antara kedua muatan. Yang Q2 mengarah ke kanan ya, karena tolak menolak. Kemudian yang Q1 ke kiri. Nah, tolak menolak. Begitu juga untuk contoh 2. Tolak menolak ya. Nah, ini ada gaya kolomnya ya, tolak menolak antara kedua muatan. Kemudian ini jarak antara dua muatan ya. Jadi ingat kalau jika kedua muatan ini sejenis, maka akan tolak menolak. Jika dia tidak sejenis atau berlawanan jenis, maka gaya kolomnya adalah gaya tarik menarik antara kedua muatan ya. Oke. Baik ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang hukum kolom ya. Hukum kolom itu pertama kali dikemukakan oleh Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806 ya. Nah, berhasil menghitung besar gaya tarik dan gaya tolak antar muatan. Nah, itu yang disebut dengan juga gaya Coulomb ya. Nah, apa itu? Ya, apa bunyi dari hukum Coulomb ini ya? Apa yang dikemukakan oleh Coulomb? Nah, gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik ini sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak
muatan. Jadi FC sama dengan K Q1 Q2 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ada tanda garis lurus itu dari atas ke bawah itu menandakan bahwa itu mutlak ya, atau besar nilai dari Q1 dan Q2, tidak melihat dia positif atau negatif. Yang dilihat adalah nilainya atau besar dari muatan tersebut ya. Nah, kemudian ada K. K itu apa? K itu konstanta penyetaraan satuan ya. Jadi konstanta. Nah, di mana nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Oke, dengan R itu adalah jarak antar muatan. Satuannya adalah meter ya. Nah, satuan internasional dari jarak ya adalah meter. Oke, kemudian jika dia kedua muatan tersebut berlawanan jenis atau tidak sejenis, maka gaya tarik atau gaya kolomnya itu merupakan gaya tarik menarik ya. Nah, jika kedua muatan itu sejenis, maka gaya kolomnya adalah gaya tolak menolak antar kedua muatan. Oke, ini ya tentang hukum kolom. Nah, untuk kita lebih paham penggunaan rumusnya, mari kita coba latihan berikut ya. Nah, dua muatan sejenis ya dengan muatan masing-masing Q1 itu sama dengan plus 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2-nya itu adalah plus 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ya, ini sejenis nih, muatan sejenis sama-sama positif. Q1 itu adalah plus 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2-nya itu adalah plus 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, jika jarak kedua muatan 6 cm, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut? Ya. Nah, jadi muatan sejenis nih. Nah, Q1-nya plus, kemudian Q2-nya juga plus ya. Duanya juga plus. Maka apa yang terjadi? Nah, gaya kolomnya adalah gaya tolak menolak antar kedua muatan ya. Nah, kemudian kita tuliskan dulu juga apa yang diketahui di soal ya. Nah, Q1-nya. Nah, Q1-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2-nya adalah 6 plus ya, ingat plus. 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian jarak antar kedua muatan yaitu R-nya. Nah, R-nya adalah 6 cm atau 6 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Ingat, dari cm ke meter, ingat. Cm ke meter ya, turun 2 kali, berarti 6 kali 10 pangkat minus, naik 2 kali, sorry. 6 cm naik 2 kali ke meter, berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 ya. Jika naik, maka pangkatnya minus. Jika turun, maka pangkatnya plus ya. Nah, karena dia merupakan pembagian, kalau naik, kalau turun, maka dia perkalian. Oke, Q1, Q2, dan R-nya sudah ada, sudah diketahui. Maka tinggal kita tentukan gaya kolomnya, yaitu FC sama dengan K besar Q1 dikali besar Q2 dibagi R kuadrat ya. Nah, ingat rumusnya. FC sama dengan K besar Q1 dikali besar Q2 per R kuadrat. Nah, K-nya berapa nilainya tadi? 9 kali 10 pangkat 9 ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1 yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dikalikan juga dengan Q2 yaitu 6 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi R kuadrat. R kuadratnya itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian dikuadratkan lagi ya. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan. Nah, 9 kali 10 pangkat 9
dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 ya. Dibagi, nah ini 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ingat, 6-nya juga diikut kuadrat ya. Jadi jadinya 6 kuadrat adalah 36 dikali 10 pangkat minus berapa? Nah, pangkatnya juga dikalikan dengan 2 ya, berarti minus 4. Nah, ingat ya. 6 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan menjadi 6-nya dikuadratkan juga. 6 dikuadratkan menjadi 36. Kemudian minus 2-nya juga dikali, bukan dikuadratkan ya. Tapi dikali, ingat sifat pangkat. Ingat sifat pangkat ya. Sifat pangkat. Ya, ingat sifat pangkat. Maka menjadi 36 kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, berarti tinggal kita kalikan, kita selesaikan, maka kita dapatkan FC sama dengan, nah tinggal kita bagi nih. Ini bagi, nih, 6 bagi 36, kita sederhanakan, berarti sisa 6 ya, yang di bawahnya. Kemudian 6, kita bagi dengan 2, nah sisa 3 nih. Nah, sisa 3 kan? Nah, 3 kita bagi juga dengan 9, sisa 3 ya. Nah, berarti yang di atas ini sisa 3 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 dikalikan juga dengan 10 pangkat minus 6 di bawahnya sisa berapa? 10 pangkat minus 4 ya. Maka kita dapatkan FC-nya. Ingat sifat perpangkatan. Ingat sifat perpangkatan ya. Jika perkalian pangkatnya dijumlahkan. Jika pembagian maka pangkatnya dikurangi ya. Nah, karena semuanya ada 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat, maka tiganya kita keluarkan dulu. Nah, yang sisa di dalamnya adalah 10 pangkat 9. Ingat, perkalian. Berarti dijumlahkan dengan minus 6. Nah, dijumlahkan dengan minus 6 lagi, karena perkaliannya dengan minus 6 ada 2. Nah, dikurangi dengan minus 4. Kurangi dengan minus 4. Ya. Nah, maka apa yang terjadi 10 pangkatnya? Berarti 3, 9 ditambah minus 6, ditambah minus 6, dikurangi minus 4. Jadinya 3 kali 10 pangkat 1. Ya, sisa 1. Ya, 9 dikurangi 6 minus 3. 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi minus 6, minus 3. Minus 3 ditambah 4 itu sisa 1. Ya, jadi gaya kolomnya adalah 3 kali 10 pangkat 1 atau 30 Newton. Nah, jadi gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut adalah 30 Newton. Ya, paham ya sampai sini? Jadi yang pertama kita gambarkan dulu kedua muatan, apakah dia tolak-menolak atau tarik-menarik. Kemudian kita tuliskan dulu apa yang diketahui di soal ya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakan. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus FC sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, 9 kali 10 pangkat 9, K-nya Q1-nya 2 kali 10 pangkat minus 6, dikali Q2-nya 6 kali 10 pangkat minus 6, dibagi 6 kali 10 pangkat minus 2, yaitu R-nya ya. Dikuadratkan lagi ya. Nah, ingat jangan sampai keliru di perhitungannya, harus benar-benar teliti ya. Walaupun kita sudah hafal rumus tapi keliru di perhitungannya sama saja ya, salah. Harus hati-hati ya. Oke. Kemudian kita coba latihan selanjutnya. Nah, dua buah muatan fisik mempunyai muatan masing-masing. Nah, Q1 itu 4 mu kolom dan
minus 6 mu kolom. Nah, ini sesuatu yang berbeda ya. Kedua muatan tersebut berjarak 20 cm satu sama lain. Besar gaya listrik atau gaya kolom antar keduanya adalah. Nah, sama seperti yang tadi ya, kita gambarkan dulu ada muatan Q1, kemudian ada muatan Q2. Nah, Q1-nya ini, ingat Q1-nya ini adalah bernilai positif, yaitu plus 4 mu kolom. Kemudian Q2-nya adalah minus 6 mu kolom, berarti dia minus ya, minus. Nah, jarak R, maka gayanya adalah gaya tarik menarik antara kedua muatan ya. Ya, tarik menarik. Kemudian kita tuliskan apa yang diketahui ya. Diketahui di soal bahwa Q1-nya adalah 4 mikrokolom. Nah, ingat mikro ya. Ingat, mikro itu sama dengan 10 pangkat minus 6 ya. Jadi 4 mikrokolom itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, ingat mikro itu sama dengan 10 pangkat minus 6 ya. 10 pangkat minus 6. Kemudian Q2-nya. Q2-nya adalah minus 6 mu kolom. Yaitu minus 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Kemudian R-nya yaitu 20 cm. Nah, atau 0,2 meter ya. Atau kita buatkan ke dalam bentuk pangkat 10 pangkat ini jadi 2 kali 10 pangkat minus 1 ya, 1 meter. Ya, 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, ditanyakan apa? Ditanyakan adalah gaya kolom atau gaya listriknya ya. Oke, kita sudah dapatkan gambarnya, kemudian yang diketahuinya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. FC sama dengan K besar Q1 dikali besar Q2 dibagi jarak antar kedua muatan R kuadrat ya. Jarak kuadrat kedua muatan. Ini sama dengan K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 dikali Q1-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian Q2-nya, ingat, mutlak ya. Besarnya saja, besar nilainya atau mutlaknya. Berarti yang kita ambil adalah nilainya saja. 6 kali 10 pangkat minus 6 ya, bukan minus 6 kali 10 pangkat minus 6, tapi mutlaknya. Mutlak nilainya yaitu 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Hati-hati ya. Oke, dibagi dengan R kuadrat. R kuadratnya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Nah, berarti sama dengan, kita selesaikan dulu R kuadratnya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi. Nah, 2 kuadrat itu adalah 4 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 2. Jadi minus 2 ya. Minus 2. Ya, oke. Nah, kemudian baru kita bisa selesaikan. Kita dapatkan FC-nya sama dengan, nah ini sama-sama punya 4. Kita coret ya, berarti habis ya yang di bawahnya. Sisa pangkatnya saja, berarti 9 kali 10 pangkat 9. Nah, dikali 10 pangkat minus 6
dikali 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 2. Jadi kita dapatkan FC-nya sama dengan. Nah, ini ya. Pangkatnya, ingat. Yang berpangkat dikalikan dengan yang berpangkat, yang bilangan biasa, bilangan bulat biasa dikalikan dengan bilangan biasa ya. Nah, berarti 9 dikali 6 yaitu 54 ya. Nah, yang ini kita kalikan 9 kali 6. Kemudian pangkatnya kita pisahkan. Pangkatnya di 10 pangkat 9 ya. Kemudian ini dikali 10 pangkat minus 6 berarti dijumlahkan minus 6. Kemudian dijumlahkan lagi minus 6, kemudian dikurangi dengan minus 2. Nah, berarti gaya kolomnya berapa jadinya? 54 kali 10 pangkat 9 ditambah minus 6 yaitu 3. 3 ditambah minus 6 yaitu minus 3. Minus 3 ditambah 2 berarti minus 1 Newton. Jadi gaya kolomnya 54 kali 10 pangkat minus 1 Newton. Atau ya karena pangkat minus 1 berarti sama juga dibagi dengan 10 ya. 54 dibagi 10 yaitu 5,4 Newton. Nah, jadi gaya kolom antar kedua muatan titik, yang satunya plus Q1-nya, Q2-nya minus, yaitu 5,4 Newton. Ya. 5,4 Newton. Oke, kemudian kita coba latihan 3. Jika sudah paham, kita coba latihan 3 ya. Coba dipahami, nanti ditulis baik-baik nomor 1 dan nomor 2 ya. Ditulis, kemudian dipahami. Jangan langsung tulis semua ya, tapi ditulis pelan-pelan dan dipahami. Nah, kemudian kita coba latihan 3. Nah, 2 buah muatan listrik Q dan minus Q terpisah sejauh R satu sama dengan yang lain ya. Satu sama lain. Jika jarak antara keduanya diperbesar menjadi 2R, nah 2R, maka gaya antara keduanya menjadi, nah ingat, awalnya 2 buah muatan Q, ya, Q, kemudian muatan keduanya minus Q, nah awal mulanya dia berjarak R ya, R. Nah, maka gaya kolomnya itu gaya tarik-menarik ya antar kedua muatan. Kenapa? Karena berbeda jenis ya, berlawanan jenis. Ada plus dan negatif. Positif dan negatif. Kemudian jarak kedua muatannya diperbesar menjadi 2 kalinya. Nah, diperbesar menjadi 2 kalinya. Apa yang terjadi? Nah, gaya kolomnya ya, itu sama gaya tarik menarik. Apa yang terjadi dengan gaya kolomnya? Apakah dia akan diperbesar, gaya kolomnya akan menjadi besar atau menjadi kecil jika jaraknya diperbesar menjadi 2 kali R ya, 2 kali jarak semula. Nah, yang pertama mari kita cari dulu gaya kolom dari peristiwa pertama atau kejadian pertama ya. Nah, FC1 yaitu K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Oke, berarti FC1 sama dengan K Q1. Q1-nya berapa? Q ya. Q1-nya adalah Q. Nah, dikali Q, kemudian dikali Q2-nya. Q2-nya ingat mutlaknya berarti besarnya dikali Q juga. Jangan minus Q ya. Oke, mutlaknya atau besar nilainya saja ya. Dibagi R kuadrat ya. R-nya jarak antara kedua muatan itu R kuadrat ya. Oke, berarti FC1 sama dengan K
K, Q kali Q kali Q yaitu Q kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, ini FC satunya, sorry ini ya, ada satunya R1 kuadrat. Nah, berarti FC satunya sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat. Nah, sekarang kita coba lihat FC2-nya, gaya kolom untuk kejadian kedua. FC2-nya sama dengan K, sama ya, rumusnya kaki 1, Q2 per R2 kuadrat. Nah, tadi ini di sini R1 kuadrat, dan ini di sini sekarang R2 kuadrat ya. Jadi sama dengan K, Q1-nya adalah Q, ya, Q1-nya adalah Q, kemudian dikalikan dengan Q2-nya adalah Q juga, dibagi dengan R2. R2 kuadrat berarti 2R kuadrat. Nah, ingat di sini ya, harus dikurung. Jangan sampai R-nya saja yang dikuadratkan, tapi dua-duanya ya dikurung. Berarti Q kali Q yaitu Q kuadrat dibagi 2R kuadrat. Ingat 2R kuadrat. 2 juga dikuadratkan, R juga dikuadratkan. Ingat sifat perpangkatan AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Begitu juga dengan 2R ya. 2R kuadrat berarti 2 kuadrat R kuadrat. Berarti jadinya 4R kuadrat ya. 4R kuadrat. Nah, berarti sama dengan 1/4 ya. K Q kuadrat per R kuadrat. FC2-nya ya. FC2. Nah, kaki kuadrat R kuadrat itu adalah FC1. Berarti FC2 itu sama dengan 1/4 kali FC1 ya. Jadi gaya kolom ketika jarak antar kedua muatan diperbesar, maka gaya kolomnya menjadi kecil ya. Kenapa? Karena gaya tarik menarik antar kedua muatan menjadi lebih kecil daripada jaraknya dekat ya. Oke, jadi secara konsep biasanya ya, secara konsep jarak berarti jarak antar kedua muatan jika diperbesar maka gaya kolomnya akan diperkecil. Jika jarak antar kedua muatan diperkecil, maka gaya kolom antar kedua muatan tersebut akan semakin besar ya, karena berbanding terbalik ya. Ingat, berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Oke. Nah, jika ada pertanyaan, silakan nanti, misalkan masih bingung, silakan ditanyakan nanti ya. Dituliskan dulu pelan-pelan, dipahami, jangan langsung dituliskan langsung semuanya. Dituliskan pelan-pelan kemudian dipahami satu-satu ya. Seperti soal-soal sebelumnya. Oke. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah bahas 3 latihan tentang hukum kolom. Kita juga sudah membahas tentang hukum kolom sebelumnya, yaitu dikemukakan oleh Charles Augustin Coulomb yang menghitung gaya tarik atau gaya tolak-menolak antar kedua muatan. Ya. Nah, jika muatannya sejenis, maka dia akan gaya kolomnya adalah gaya tolak menolak. Jika dia berlawanan jenis, plus dan negatif, positif dan negatif, maka gaya kolomnya akan tarik menarik. Oke, baik. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung melalui WA. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat walaupun kita belajar online, dan tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kalian sakit. Oke, dan jangan lupa dicatat ya, dicatat pelan-pelan dan dipahami. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.